Halo sobat pecinta hewan, selamat datang kembali di channel Banyak Tahu. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai tips bagaimana agar musang yang kita rawat mudah bonding dengan kita sebagai ownernya. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman sesuai dengan yang pernah saya lakukan terhadap musang saya. Jadi ada dua hal minimal menurut saya yang harus kita lakukan untuk membuat musang kita itu bonding dengan si ownernya. Tentu saja ya kita sebagai ownernya. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperbanyak interaksi dengan hewan kesayangan kita. Ya, dalam hal ini interaksi yang kita maksudkan adalah memperbanyak handling. Nah, bagaimana handling yang kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Menurut saya handling yang paling bagus adalah kita membiasakan diri untuk berinteraksi dengan musang kita pada saat malam hari. Kenapa malam hari? Ya, sudah saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa musang itu adalah hewan yang aktifnya pada malam hari, atau dengan kata lain, musang ini adalah hewan nokturnal. Ketika kita berinteraksi dengan dia di malam hari, perlahan-lahan musang kita ini akan mengenali kita sebagai owner. Ya, kalau buat sebagian orang sih katanya semakin sering kita berinteraksi dengan musang, maka dia akan semakin mengenali aroma kita sebagai seorang owner, sehingga ketika kita ajak dia bermain, maka dia tidak akan merasa terancam atau tidak akan merasa diintimidasi, sehingga bisa jadi ketika kita memperbanyak interaksi, ya sedikit banyaknya mungkin seperti kucing lah karakternya. Nah, seperti pada video ini, saya berinteraksi dengan si musang bocil ini, musang cilik ini pada malam hari. Saya lepaskan dia di ruang makan, dan karena di ruang makan itu ada kursi dan meja makan, ada juga rak, sehingga dia suka karena seolah-olah seperti ada tempatnya bersembunyi, lalu dia lari-larian, ya seperti main petak umpet lah. Sehingga ketika dia habis dari kita, lalu kemudian lari lagi, bersembunyi lagi, kemudian mendatangi lagi kita sebagai ownernya. Nah, ini perlahan-lahan akan membuat musang kita menjadi bonding dengan kita. Jadi bukan hanya pada musang sih sebenarnya, dari pengalaman saya kepada beberapa hewan peliharaan saya berupa kucing ataupun burung, ya seperti itu. Semakin kita banyak berinteraksi, maka semakin dekat kita dengan hewan peliharaan kita. Lalu bagaimana tips yang kedua? Tips yang kedua adalah dengan cara memberikan pakan langsung dari tangan kita, atau dengan kata lain biasa orang menyebutnya hand feeding. Nah, dengan memberikan pakan langsung dari tangan kita, dia akan betul-betul mengenali kita dan merasa bahwa yang memberi saya makan adalah owner saya, sehingga saya harus nurut dengan owner saya. Ya, simpelnya sih seperti itu. Dan
di antara kedua hal ini harus selalu dilakukan tiap hari, dan menurut saya waktu paling idealnya pada malam hari. Nah, seperti yang kita saksikan pada video ini, musang saya ini betul-betul menikmati waktu bermainnya dengan saya sebagai owner. Kenapa? Karena saya sejak awal adopsi memperbanyak interaksi dengan dia. Nah, mungkin tidak semua musang memiliki karakter yang sama, tapi secara umum seperti itu. Bukan hanya musang, seperti yang saya bilang tadi, hewan-hewan yang lain juga ketika kita perlakukan seperti ini, maka mudah-mudahan hewan peliharaan kita itu bisa dekat dengan kita. Ya, itu adalah sharing pengalaman saya, 2 tips yang paling ampuh untuk membuat musang kita bonding dengan kita sebagai owner. Baik teman-teman, cukup sampai di sini videonya. Jika ada saran atau komen atau ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana cara merawat dan handling musang, silahkan ditulis di kolom komen. Dan untuk membantu mengembangkan channel kita ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Baik, teman-teman, sampai di sini video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam lestari.